Selamat pagi, jumpa lagi dengan kami yakni kelompok 4 sistem pakar, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit gizi buruk pada anak di bawah umur. Sebelum masuk dalam penjelasan penyakit kami, saya akan menjelaskan dari masing-masing kelompok kami. Saya sebagai Queen Alveni Singino dan teman saya Yohanes Kakava dan teman saya Adirwan Tajudin. Di mana pada kesempatan kali ini saya Queen Alveni Singino akan menjelaskan tentang perhitungan manual dan Yohanes Kakava akan menjelaskan tentang pembuatan variabel dan rule menggunakan MATLAB, dan teman saya Adirwan Tajudin akan menjelaskan tentang desain antarmuka program. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan manual dari logika Fasi Mamdani. Di sini kami telah menentukan variabel input dan output yang akan kami gunakan. Di sini auto tidak berkembang yang kami gunakan 500 dan berat badan berkurang 950. Maka di sini kami telah menentukan kurva segitiga variabel auto tubuh tidak berkembang. Ni F turunnya 0,2, ni F naiknya 0,75. Kurva segitiga variabel berat badan berkurang, ni F turunnya 1 dan ni F naiknya 1. Dari aplikasi fungsi di atas, kami menentukan implikasinya. Di sini kami menentukan rule 4. Yang pertama S1, jika otot tubuh tidak berkembang turun dan berat badan berkurang naik, maka diagnosa gizi buruk rendah. Rule kedua, jika otot tubuh tidak berkembang turun dan berat badan berkurang turun, maka diagnosa gizi buruk rendah. Rule ketiga, jika otot tubuh tidak berkembang naik dan berat badan berkurang naik, maka diagnosa gizi buruk tinggi. Rule keempat, jika otot tubuh tidak berkembang naik dan berat badan berkurang turun, maka diagnosa gizi buruk tinggi. Dari keempat rule di atas, kami menentukan A1 dan A2. A1 2200, A2 5500. Setelah itu kami mencari nilai M1, M2, M3 serta devasi centroid. Nilai M1-nya 484000, M2-nya 769,56, M3-nya 18,375. Dari M1, M2, M3, kami menentukan nilai A1, A2, A3. A1-nya 440, A2-nya 3657,5, serta A3-nya 1,125. Serta centroid yang kami temukan diambil dari nilai M1, M2, M3 dibagi A1, A2, A3, maka hasilnya 92,583. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pembuatan variabel dan rules menggunakan program MATLAB. Kita membuka MATLAB. Kebetulan MATLAB saya sudah terbuka. Pada command window, di bawah buka command window, pada variabel fx-nya ketikkan Fasi. Setelah itu di enter, maka akan muncul satu variabel input, Angklit Mamdani, dan variabel output. Di sini karena kami menggunakan dua, maka variabel input akan saya tambah satu dengan cara edit, add variabel input. Di sini input ada dua. Input pertama saya ganti dengan OTB atau otot tidak bergerak. Input 2 diganti dengan BBB atau berat badan berkurang. Sementara variabel output diganti dengan nama GB atau gizi buruk. Setelah fish editor tercipta, kita masuk ke membership function untuk OTB. Klik double, muncul membership function untuk OTB. Para current variable diganti range
dengan 100 sampai dengan 600. Mu F1 nya aktifkan mu F1 diganti dengan turun, parameternya diganti dengan 100, 300 dan 550. Mu F2 nya diganti dengan naik, parameternya 350, 550, 600. Karena mu F3 tidak digunakan, di delete saja. Kita ke membership function untuk BBB. Pada current variable diganti dengan range 800 sampai dengan 1100. Aktifkan mu F1 diganti dengan turun, parameternya diganti 800, 900, 1000. Mu F2 diganti dengan naik, parameter diganti 850, 950 dan 1100. Karena mu F3 tidak digunakan, di delete. Setelah itu kita ke membership function untuk GB atau gizi buruk. Mu F3 di delete, current variable diganti dengan range 1000 sampai 7000. Ke current membership function untuk mu F1, aktifkan mu F1, name-nya diganti dengan rendah, parameternya diganti dengan 1000, 3000, 5000. Mu F2 tinggi, parameternya 4000, 5500, 7000. Setelah membership function untuk fish variabelnya tercipta, kita akan membuat rules dengan cara mengklik view, rules,
kesalahan dari kita ganti dengan edit rules. Di sini muncul rules editor. Kita isi kolom putih di atas dengan rules. Yang pertama, OTB turun, N naik, dan rendah. Kemudian add rules. Rules yang kedua, if turun, OTB N turun, dan rendah. Terus rules ketiga, if naik, N naik, rules tinggi atau den tinggi. Rules keempat, if naik, N turun, dan tinggi. Terus setelah itu pilih edit, pilih view, rules. Pada rules view telah muncul variabel OTB, variabel BB, dan GB. Untuk membuatnya menjadi dua dimensi dengan cara view, surface. Inilah tampilan tiga dimensi dari pembuatan variabel dan rules kelompok 4 sistem pakar menggunakan MATLAB. Oke, baik, terima kasih. Karena tadi teman saya Queen Alveni Siningu telah menjelaskan tentang perhitungan manualnya, dan juga teman saya Johannes Makova, dia sudah menjelaskan tentang pembuatan variabel dan juga pembuatan rule. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan antarmukanya. Namun, karena pembuatan antarmukanya itu termasuk hal yang sangat lama dalam pembuatannya, maka saya akan menjelaskannya dengan program yang sudah jadi saja. Oke, pertama kita buka MATLAB. Nah, di sini kita mengetikkan GUID, di mana GUID ini akan membuka antarmuka untuk mendesain suatu program. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita pilih saja blank. Kita pilih open existing GUID. Lalu kita klik close. Nah, di sini kita akan membuka pada open giziburuk.fig. Kita klik open. Lalu di sini akan muncul GUI, di mana GUI tersebut merupakan tampilan antarmuka program media konsep penyakit gizi buruk pada anak di bawah umur dengan menggunakan metode Fasi Hamdani. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada dua variabel seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Queen dan saudara saya Johannes. Di sini otot memiliki dua variabel utama, yakni otot tubuh tidak berkembang dan juga berat badan berkurang, di mana masing-masing itu memiliki dua derajat keanggotaan. Nah, pada otot tubuh berkembang ini dia memiliki range-nya 100 sampai 600, sedangkan berat badan berkurang dia memiliki range 800 sampai 1100. Nah, untuk pembuatan desain formnya, pada teks yang saya klik ini, saya memilihnya dengan menggunakan static text, di mana hasil teks ini kita tarik, lalu kita double klik untuk membuka tab properties, di mana yang akan kita rubah adalah pada bagian string. Ini otot tubuh tidak berkembang. Begitupun juga dengan berat badan berkurang, range, juga penyakit gizi buruk ini,
kemudian nilai hasil, nilai rentang dan hasil rentang, dimana semua dalam bentuk teks. Oke. Kemudian kita klik pada form ini, form untuk menginputkan data. Nah, di sini di sini saya menggunakan edit text dengan menariknya lalu melepaskannya di sini dan kemudian dibesarkan formnya. Nah, di sini pada string kita biarkan kosong saja, namun pada tag kita ketikkan OTB. Nah, kenapa pada tag kita ketikkan OTB? Karena pada tag ini OTB merupakan suatu kunci primary yang dimana dengan menggunakan OTB ini kita bisa memanggil data yang ada pada rule yang telah dibuat oleh Johannes tadi. Begitupun juga dengan berat barang berkurang, yakni kita mengganti tagnya menjadi B, B, dan B. Kemudian pada hasil rentangnya juga tagnya kita ganti yang itu nilai rentang, dimana kita ganti adalah dengan menggunakan tag nilai. Sedangkan hasil rentangnya kita menggantinya dengan menggunakan tag hasil, dimana hasil yang ini, nilai hasil ini akan dipanggil oleh program setelah kita inputkan data di otot tubuh tidak berkembang dan berat badan berkurang. Nah, kemudian pada proses itu sendiri labelnya bisa kita ganti dengan mengganti nama hitung nilai gizi buruk pada string, dan tagnya kita ganti hitung sebagai pemberi. Oke. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita akan pergi ke tab listing. Oke, di sini yang bagian misalnya kita pergi ke klik pada menu view, lalu kita pilih M file editor. Oke, di sini akan muncul parameter-parameter listing tersebut, di mana GUI name-nya ini sudah direkomendasikan langsung oleh program. Kemudian, nah ini pada fish redfish role.fish ini kita memanggil role yang telah dibuat tadi oleh Johannes. Nah, kemudian input handles OTP-nya, handles BB itu kita menginputkan data, yakni data OTB dan data BB tersebut, sehingga dia akan mengeluarkan outputnya merupakan evaluasi input yang nantinya akan dikeluarkan di bagian text box ini, edit text ini. Oke, dimana dengan kondisi jika if yakni lebih besar dari 4500, maka string atau nilai gizi buruknya itu adalah tinggi. Namun jika lebih kecil dari 4500 atau setnya yakni sama dengan string gizi buruknya adalah rendah. Nah, logikanya di sini semakin tinggi gizi buruknya, semakin tinggi maka semakin rendah gizi buruknya. Jadi kalau misalkan BB-nya tinggi, terus OTB-nya tinggi, maka gizi buruknya juga tinggi, gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, if out dari C 4500 dan lebih kecil dari 4500 ini, kita ambil dari nilai tengah pada rule output gizi buruk tersebut. Jadi gizi buruknya jika outputnya adalah lebih besar dari 4500, maka gizi buruknya itu merupakan gizi buruk tinggi. Nah, sedangkan di bawah dari 4500, maka gizi buruknya itu adalah rendah. Nah, oleh karena itu kita akan jalankan programnya seperti kita lihat bahwa jika auto tidak berkembang, di sini rentangnya adalah 100 sampai 600, maka kita menaruh rentangnya adalah 500, di mana itu merupakan rentang yang tinggi. Kemudian pada range ini kita mengisikan angkanya
ya ini 950. Sehingga hitung nilai gizi buruknya adalah hasil rentang tersebut gizi buruknya itu tinggi dengan nilai rentangnya adalah 4664,91. Nah, namun jika kita ganti pada otot tubuh tidak berkembang, yakni dengan angka kecil yakni 250, dan sedangkan berat badan berkurang itu adalah 950, maka hasil yang didapatkan adalah gizi buruk itu rendah. Mengapa demikian? Karena pada range otot tubuh tidak berkembang ini 250 ini kan merupakan range di bagian rendah, sedangkan yang di berat badan berkurang 950 merupakan tinggi. Jadi di sini rule-nya, jika otot tubuh tidak berkembang ini rendah dan berat badan berkurang adalah tinggi, maka hasil gizi buruknya tersebut adalah rendah. Seperti itu. Oke, sekian dari saya dan terima kasih.